Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam edisi Mimbar Gemar Online hari ini 21 Maret 2022, di mana pada kesempatan pagi ini saya mau membagikan sebuah firman Tuhan yang memberi inspirasi pada diri saya di hari ini, di mana kali ini ayatnya berasal dari Ayub pasal 28 yang memiliki perikop manusia tidak dapat menemukan hikmat, di mana secara garis besar pasal ini menceritakan tentang bagaimana pentingnya dan berharganya sebuah hikmat yang sejati untuk hidup kita. Tentunya pada kehidupan masing-masing dari kita, mulai dari kecil di mana kita menempuh pendidikan sekolah sampai di dunia profesional, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai di kuliah dan dunia kerja. Tentunya segala pendidikan yang kita dapat, segala pengalaman hidup yang kita dapat itu seharusnya bisa menjadikan kita menjadi seseorang yang memiliki sebuah hikmat atau sebuah kebijaksanaan, sehingga kita semakin dewasa dalam menyikapi hidup ini. Namun tentunya pada kenyataannya kita sebagai seorang manusia yang penuh kelemahan, penuh kekurangan, tentunya tidak selalu bisa menghadapi cobaan kehidupan ini, menghadapi atau menyikapi tantangan yang kita alami dengan baik. Karena misalnya mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana yang setelah merasa memiliki pendidikan yang tinggi, merasa memiliki pengalaman hidup yang banyak, merasa tahu akan segala hal, yang akhirnya memiliki cara berpikir yang tinggi hati, sombong atau jumawa. Ataupun ada juga saudara-saudara kita lain yang meskipun pernah mengalami kejatuhan dalam hidup, jatuh di dalam problema, namun meskipun kejatuhan itu terjadi kembali dan kembali, tetap tidak bisa belajar, tidak bisa mengambil langkah yang benar. Itu semua bisa terjadi karena meskipun kita memiliki banyak pengetahuan, banyak pengalaman, namun apabila pengalaman-pengetahuan itu tidak didasari dari sumber yang sejati, maka kita tidak akan bisa memiliki hikmat yang sesungguhnya, tidak bisa memiliki akal budi, kebijaksanaan, cara berpikir yang benar-benar baik dalam menjalani, dalam menyikapi segala hal yang terjadi di kehidupan kita. Karena dalam pasal ini pun disebutkan sangat sulit sekali untuk mendapatkan hikmat pengetahuan yang benar-benar sejati yang sebenarnya itu. Seperti di ayat yang ke-20 disebutkan, hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi itu di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Nah, di sini bisa kita lihat dan kita pahami bahwa kita sebagai manusia, apabila kita hanya mencari pengetahuan, mencari pengalaman hidup yang terpaku dari dunia ini saja, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hikmat akal budi yang sejati. Lalu dari manakah kita bisa mendapatkan hikmat akal budi yang sebenarnya itu, yang benar-benar benar, yang berasal dari Tuhan? Nah, di ayat yang ke-28 ini sudah diberikan kuncinya, di mana disebutkan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi.
Dalam ayat terakhir di pasal 28 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa apabila kita hidup takut akan Tuhan, apabila kita mau berusaha untuk menjalankan segala yang diajarkan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan, hal-hal yang berbau duniawi, maka dari situ kita akan bisa mendapatkan hikmat akal budi yang sejati. Lah, dari mana kita bisa belajar cara, ilmu, langkah-langkah yang benar untuk hidup takut akan Tuhan, untuk bisa jauh dari kejahatan, jauh dari tipu daya dunia ini? Tentunya sebenarnya kita sudah punya alat atau sumber itu sejak dari kita lahir ya, terutama bagi kita yang sudah dari lahir itu sudah Kristen, itu sebenarnya sudah ada dan sudah disediakan Tuhan. Hal itu tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab kita, atau kalau sekarang ya ada di smartphone kita. Dari situ bisa kita pelajari mulai dari zaman nabi-nabi di Perjanjian Lama sampai perjalanan hidup Tuhan Yesus, perjalanan hidup murid-murid Tuhan Yesus dan Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Dari situ kita bisa membaca, kita bisa merenungkan, kita bisa berusaha untuk meresapi dan menerapkan segala yang ada di Alkitab itu dalam kehidupan kita. Tentunya segalanya itu hanya bisa kita lakukan ketika kita senantiasa rindu untuk belajar dan meminta kemampuan yang dari Tuhan. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, juga bagi saya, hendaknya kita senantiasa untuk tidak jemu-jemu, untuk tetap belajar, untuk merenungkan dan belajar untuk mengaplikasikan apa yang ada dalam firman Tuhan ini pada kehidupan kita sehari-hari. Karena melalui Ayub 28 ini kita bisa tahu bahwa firman Tuhan inilah satu-satunya sumber di mana kita bisa mendapatkan hikmat yang sejati, akal budi yang sejati, sehingga kita bisa semakin baik lagi, semakin bertumbuh dalam kehidupan kita untuk menjadi seperti Kristus, sehingga kita bisa melewati segala permasalahan, segala tantangan dalam hidup ini sesuai dengan apa yang telah dikehendaki Tuhan, sehingga kita memiliki hidup yang senantiasa bertumbuh ya, tidak hanya stagnan atau bahkan jatuh. Kiranya kita senantiasa untuk bertekun dalam merenungkan firman Tuhan hari demi hari. Demikian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur apabila pada pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk tahu betapa pentingnya hikmat akal budi yang sejati yang hanya daripada-Mu, Tuhan. Melalui firman ini Engkau telah mengajarkan bahwa hanya dari takut akan Engkau, hanya dengan menjalankan apa yang Engkau ajarkan dan menjauhi segala kejahatan dan tipu daya dunia ini, kami bisa mendapatkan hikmat akal budi yang sejati itu. Dan hanya dengan merenungkan, membaca dan berusaha melakukan firman-Mu saja, kami bisa belajar untuk mendapatkan hikmat akal budi yang sejati itu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tidak jemu-jemu untuk membimbing kami semua anak-anak-Mu senantiasa hidup bertumbuh untuk menjadi seperti Engkau. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini, kiranya bisa memberikan semangat dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari untuk kedepannya. Sampai berjumpa di mimbar Gemar Online berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.